Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Setiana, NIM 13020210091 dari kelas C3. Di sini saya akan menjelaskan tugas final manajemen proyek. Adapun judul yang saya angkat yaitu pengembangan aplikasi mobile untuk sistem manajemen keuangan personal berbasis website, di mana memiliki proses menciptakan aplikasi mobile yang dapat membantu pengguna untuk melacak pengeluaran aplikasi mereka dan membuat anggaran. Aplikasi ini bermanfaat bagi pengguna pemula dan tingkat lanjut. Di sini saya mengambil elemen bagian Project Scope Management. Adapun poin-poin yang saya akan jelaskan yaitu scope planning, scope definition, work breakdown structure atau WBS, scope verification, scope control. Definisi scope management. Project scope management mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan atau scope yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Deliverable yang dimaksud bisa berupa produk, jasa, prosedur, sistem maupun keluaran dalam bentuk lain. Poin yang pertama yaitu scope planning. Scope planning adalah proses mendefinisikan ruang lingkup proyek termasuk produk yang akan dihasilkan, deliverable, dan tujuan proyek. Proses ini penting untuk memastikan bahwa proyek sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dalam pengembangan aplikasi mobile untuk sistem manajemen keuangan personal berbasis website, scope planning dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu identifikasi kebutuhan pengguna. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi dengan melakukan wawancara, survei, atau diskusi kelompok. Mendefinisikan ruang lingkup. Setelah kebutuhan pengguna teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan ruang lingkup. Ruang lingkup mencakup fitur-fitur yang akan dikembangkan, target pengguna, dan jadwal serta anggaran pengembangan. Membuat dokumen Scope of Work atau SOW. Dokumen SOW berisi informasi yang lengkap tentang ruang lingkup pengembangan aplikasi mobile. SOW harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pembeli dan pihak vendor. Kemudian melakukan validasi. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa ruang lingkup yang telah didefinisikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, scope definition. Scope definition adalah proses atau dokumen yang mendefinisikan ruang lingkup suatu proyek. Dokumen ini disebut statement pada, yang berisi informasi sebagai berikut, yaitu tujuan proyek, deliverable, batasan proyek, asumsi proyek, aspek biaya, mutu, dan jadwal. Dalam pengembangan aplikasi mobil sistem manajemen keuangan personal berbasis website, scope statement dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu meninjau dokumentasi persyaratan. Langkah pertama adalah meninjau dokumentasi persyaratan untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah tercakup. Menentukan tujuan proyek. Tujuan proyek adalah hasil yang ingin dicapai oleh proyek. Tujuan proyek harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Mendefinisikan produk. Produk adalah hasil akhir dari proyek. Produk dapat berupa perangkat lunak, barang fisik, atau layanan. Menentukan deliverable. Deliverable adalah hasil yang harus diserahkan oleh tim proyek kepada pemangku kepentingan. Deliverable dapat berupa dokumen, kode, atau produk fisik. Menentukan batasan proyek.
Batasan proyek adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek. Batasan proyek dapat berupa fungsionalitas, fitur, atau sumber daya. Kemudian menentukan asumsi dan batasan. Asumsi adalah hal-hal yang dianggap benar oleh tim proyek. Batasan adalah hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh tim proyek. Kemudian poin ketiga, skop PBS. Skop PBS atau disebut dengan Work Breakdown Structure. Proses ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder untuk memastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan yang didefinisikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Dalam pengembangan aplikasi mobile sistem untuk manajemen keuangan personal berbasis website, skop PBS dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu pemahaman kebutuhan pengguna. Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan harapan pengguna terhadap aplikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, survei, atau studi literatur. Perancangan aplikasi. Tahap ini bertujuan untuk menentukan fitur-fitur yang akan dimiliki oleh aplikasi serta persyaratan teknis dan non-teknisnya. Pengembangan aplikasi. Tahap ini bertujuan untuk membangun aplikasi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pengujian aplikasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan persyaratan. Peluncuran aplikasi. Tahap ini bertujuan untuk menyebarkan aplikasi ke pengguna. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan aplikasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi tetap berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya yaitu scope verification. Scope verification adalah proses penting dalam proyek scope management yang bertujuan untuk memastikan bahwa ruang lingkup proyek telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Dalam pengembangan aplikasi mobile system untuk manajemen keuangan personal berbasis website, scope verification dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu fokus pada kebutuhan pengguna. Langkah pertama adalah memahami kebutuhan dan harapan pengguna terhadap aplikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, survei, atau studi literatur. Kemudian berbagi fitur atau langkah-langkah menjadi komponen yang lebih kecil. Setelah kebutuhan pengguna dipahami, selanjutnya dilakukan pembagian atau langkah-langkah menjadi komponen yang lebih kecil. Misalnya, fitur input data keuangan dapat dibagi menjadi beberapa komponen seperti input pendapatan, input pengeluaran, dan input saldo. Kemudian menentukan deliverable. Di setiap komponen yang lebih kecil harus memiliki deliverable yang jelas. Deliverable adalah produk atau hasil dari suatu pekerjaan, misalnya deliverable dari komponen input pendapatan ada data pendapatan yang telah dimasukkan oleh pengguna. Kemudian menentukan asumsi dan risiko. Setiap komponen yang lebih kecil juga harus memiliki asumsi dan risiko yang jelas. Asumsi adalah sesuatu yang dianggap benar tetapi belum terbukti. Dan yang terakhir yaitu menyelaraskan skop PBS dengan skop baseline. Skop baseline adalah dokumen yang mendefinisikan ruang lingkup proyek yang telah disetujui oleh pemangku kepentingan. Skop PBS harus diselaraskan dengan skop baseline untuk memastikan bahwa ruang lingkup proyek tidak berubah tanpa persetujuan dari pemangku kepentingan. Poin terakhir yaitu scope control. Scope control yaitu proses mengelola perubahan ruang lingkup proyek, tetapi terkendali yaitu proses ini penting untuk memastikan bahwa perubahan ruang lingkup tetap terkendali dan tidak berdampak negatif pada proyek. Dalam pengembangan aplikasi mobile system untuk manajemen keuangan personal berbasis website ini, scope control dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu membuat scope baseline yang jelas. Yang pertama adalah membuat scope baseline yang jelas
mendefinisikan ruang lingkup proyek, termasuk fitur, spesifikasi, dan deliverables. Skop baseline ini harus disetujui oleh semua pemangku kepentingan sebelum proyek dimulai. Kemudian, memiliki proses manajemen perubahan yang formal. Setiap perubahan pada ruang lingkup harus diajukan melalui proses formal yang melibatkan persetujuan dari pemangku kepentingan utama. Kemudian menggunakan alat dan teknik yang tepat. Ada berbagai alat dan teknik yang dapat membantu dalam skop kontrol. Berkomunikasi secara terbuka dan transparan. Komunikasi yang baik antara tim proyek, pemangku kepentingan, dan klien sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami ruang lingkup proyek dan dampak dari perubahan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.